Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Nyai Paricara. Kali ini saya akan kembali berbagi cerita. Kali ini cerita tentang pranayam ya. Pranayam adalah seorang pendekar lengan tunggal ya, biasa disebut begitu. Pranayam adalah seorang pendekar yang menguasai ilmu pernapasan tingkat nyaris sempurna. Pranayam mulai muncul di pertengahan dari sebuah sandiwara radio berjudul Mahkota Mayangkara. Pranayam adalah anak seorang kepala desa Tugu. Sedari kecil, Pranayam berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit di Kota Raja Majapahit. Demi tercapainya sebuah keinginan, maka Pranayam pun meninggalkan kedua orang tuanya di desa. Tujuan satu-satunya ialah Kota Raja Majapahit. Sesampainya di Kota Raja, Pranayam kemudian dipertemukan dengan Putri Gayatri. Kemudian Putri Gayatri memberinya tugas untuk melindungi kedua putrinya, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat, atau Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Kala itu, Putri Tribuana Tunggadewi tengah melakukan pelarian. Mereka keluar istana Majapahit karena tidak menyetujui sikap dari Prabu Jayanegara yang kala itu suka bermain dengan wanita. Pranayam menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia memberikan ilmu kanuragan kepada kedua putri Majapahit tersebut. Pranayam juga begitu setia melindungi kedua putri raja tersebut. Bahkan Pranayam melindungi Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi dengan nyawanya. Kala itu, Pranayam disiksa oleh seorang Akuwu yang tidak menyukai dengan kehadiran para putri dari Majapahit. Pranayam menyerahkan dirinya untuk disiksa oleh Akuwu. Padahal sesungguhnya dengan ilmu bela dirinya, Pranayam bisa melawan Akuwu. Akan tetapi ia membiarkan tubuhnya dipukuli oleh Akuwu tersebut agar hit yang sedang menyamar tersebut tidak terbongkar. Pranayam berpura-pura dia tidak bisa melawan. Putri Raja Dewi merasa sangat kasihan terhadap pengorbanan Pranayam. Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi menangis melihat pengorbanan Pranayam yang begitu besar terhadap mereka. Maka Putri Raja Dewi pun rela mencucikan baju Pranayam yang berlumuran dengan darah. Kemudian Putri Tribuana pun merawat luka-luka yang terdapat di tubuh Pranayam. Kala itu Pranayam berusia sekitar 40 tahun. Keberadaan Pranayam mendapatkan tayangan khusus dalam serial sandiwara radio Mahkota Mayangkara dan dikisahkan sebagai pendekar lengan tunggal. Pranayam ini adalah kelak suami dari Ayuwandira. Kisah antara Pranayam dan Ayuwandira ini sedikit menghanyutkan bagi para pendengar. Kisah cinta Pranayam dan Ayuwandira ini disebabkan oleh perjodohan dari Nini Ragarunting dan dari kedua putri Majapahit untuk membantu Ayuwandira melupakan Cakradara yang
merupakan kekasih dari Putri Tribhuwana Tunggadewi. Ayuandira tidak terima dengan perjodohan tersebut. Ayuandira melarikan diri dari lereng Gunung Lejar. Putri Tribhuwana Tunggadewi menyarankan agar Pranayam mencari Ayuandira dan membawanya pulang kembali. Awal mulanya, Ayuandira sangat tidak menyukai Pranayam. Menurut Ayuandira, Pranayam adalah hanya sesosok laki-laki tua yang memang sangat menyukai atas perjodohan tersebut. Dan Ayuandira merasa bahwasanya Pranayam memang mencari kesempatan untuk menikahi Ayuandira, yang kala itu usianya terpaut 20 tahun. Ayuandira yang sangat membenci Pranayam. Sedikit pun ia tak mampu melihat kebaikan dari diri Pranayam, yang sesungguhnya Pranayam sangatlah bijaksana dan sabar. Pranayam berusaha untuk mengejar Ayuandira. Dalam pengejaran tersebut, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang lucu dan bikin baper. Hingga pada suatu hari, terjadilah peristiwa besar yang menimpa diri Pranayam. Kala itu, Ayuandira tertangkap oleh prajurit Majapahit di bawah pimpinan Rakuti. Rakuti berusaha ingin menguak keterangan tentang Putri Tribhuwana Tunggadewi kepada Ayuandira, juga tentang Pangeran Cakradhara dan Pangeran Kudamerta. Pranayam berusaha untuk membebaskan Ayuandira, akan tetapi justru Pranayam terkena oleh goresan dari ujung tombak Padmayoni milik Rakuti. Hal itu menyebabkan lengan kiri Pranayam membusuk dan harus dipotong. Maka dari itu, Nini Raga Runting pun memotong lengan kiri Pranayam untuk menyelamatkan nyawanya. Pranayam merasa putus asa dengan hanya memiliki lengan tunggal. Dan ditambah lagi, ia gagal menjalankan tugasnya untuk membawa pulang Ayuandira ke lereng Gunung Lejar. Pranayam yang sebelumnya adalah seorang yang kuat, tangguh, dan penyabar, berubah menjadi pemurung, selalu bersedih dan putus asa. Ia kehilangan harapan. Pranayam kini bukanlah seorang yang sempurna. Maka, dengan rasa putus asanya, Pranayam kemudian meninggalkan lereng Gunung Lejar untuk mencari jati dirinya. Pranayam mengembara. Ia melangkah tak tentu arah. Tak sengaja, Pranayam bertemu dengan seorang gadis bernama Puya. Gadis itu berwajah cacat dengan luka bakar di wajahnya. Kala itu, Puya tengah menolong seorang anak bayi di tengah kobaran api di desa Pajarakan, yang kala itu tengah terjadi pemberontakan Patih Nambi. Pranayam bertarung dengan seseorang yang juga cacat lengan kirinya. Ia berjuluk pendekar lengan tunggal, dan pendekar tersebut bermukim di Bukit Ayudawara. Sejak saat itu, gelar pendekar lengan tunggal diberikan kepada Pranayam. Demikian itu tadi sedikit cerita dari saya tentang Pranayam, yang mungkin tidak bagus ya untuk ceritanya karena saya itu nggak pandai bercerita. Semoga bisa menghibur sobat semua. Sekian dari saya, Nyi Paricara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.